Akan mempresentasikan tentang tugas mata kuliah desain pengalaman pengguna, yaitu desain UX. Aplikasi yang kami buat adalah aplikasi pinjaman online yang aman dan cepat, yaitu HelpMe. Nama tim yang ada di dalam aplikasi ini adalah yang pertama Rudi Hartono, NPM 19311227. Dan saya Hendri Apriyadi, NPM 19311243. Memang teknologi saat ini tidak bisa dihindarkan dari aspek kehidupan masyarakat sebagai pengguna teknologi internet. Di era globalisasi, informasi jaringan, pinjaman dengan berbagai cara dan metode semakin memberikan kemudahan dalam mengakses dan melakukan transaksi pinjaman. Dan biaya baik secara manual maupun melalui jaringan internet banyak yang tersedia. Beberapa perkembangan muncul seiring dengan hal tersebut dari dunia perbankan, keuangan non-bank seperti lembaga pembiayaan, koperasi hingga e-commerce atau perdagangan elektronik peer-to-peer lending, baik untuk pembiayaan penggunaan konsumtif yang pada awalnya menggunakan administrasi melalui berbagai aturan sehingga mempersulit calon konsumen untuk mendapatkan hal tersebut. Kemudian berubah dengan berbagai kemudahan yang memiliki sisi menguntungkan konsumen dengan proses cepat dan sisi lain memberikan kesulitan konsumen terhadap utang yang tidak memiliki batasan. Hal ini mendorong bermunculan startup finansial teknologi sebagai vertikal bisnis baru secara global. Finance terus berkembang dengan semakin meningkatnya merujuk pada pelaku industri jasa keuangan berbasis teknologi informasi. Finance berasal dari istilah finansial menurut The National Digital Research Center (NDRC) di Dublin, Irlandia mendefinisikan finance sebagai innovation in financial service atau inovasi dalam layanan keuangan. Finance yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang dapat sentuhan teknologi modern. Transaksi keuangan melalui finance ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan, dan pembandingan produk keuangan. Saat ini terdapat 142 perusahaan yang bergerak di bidang finance. Teridentifikasi industri finansial teknologi merupakan salah satu metode layanan jasa keuangan yang populer di era digital sekarang ini. Dan pembayaran digital menjadi salah satu sektor dalam industri finance yang paling berkembang di Indonesia. Sektor inilah yang kemudian yang paling diharapkan oleh pemerintah masyarakat mendorong meningkatkan jumlah masyarakat memiliki akses kepada layanan keuangan. Finansial teknologi memiliki peran penting dalam mengubah perilaku ekspektasi konsumen, diantaranya 1. Dapat mengakses data informasi kapan saja di mana saja. 2. Menyamatarakan bisnis besar dan kecil sehingga cenderung memiliki ekspektasi tinggi sehingga meski terhadap bisnis kecil yang baru dibangun. Secara global, industri finance terus berkembang dengan pesat, terbukti dari bermunculan perusahaan startup di bidang serta besarnya investasi global di dalamnya, khusus di Indonesia. Bisnis ini berkembang sangat pesat sehingga menarik perhatian seluruh bisnis Indonesia. Di tengah upaya lembaga keuangan tradisional mempercepat penetrasi mereka ke pasar yang belum tersentuh layanan keuangan, finance hadir memberikan layanan baru dengan nilai tambahan, memiliki karakter mobile, dinamis, dan dibangun semata-mata untuk pelanggan, memberikan kontribusi dalam membesarkan produk-produk keuangan dan mendorong pertumbuhan perekonomian nasional melalui transaksi konsumen secara digital. Selanjutnya, berdasarkan peraturan OJK nomor 77 POJK 01/2016 tentang layanan pinjam meminjam, uang berbasis teknologi informasi yang dimaksud dengan layanan pinjam meminjam, uang berbasis teknologi informasi atau disebut juga dengan finansial teknologi ialah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.
Pada hakikatnya, jenis layanan ini hampir mirip dengan pinjam meminjam uang pada umumnya, di mana pelaku dalam jenis layanan ini terdapat memberi peminjam dan menerima. Peminjam hanya dalam transaksi ini apabila seorang ingin meminjam uang, orang tersebut dapat melakukan melalui sistem elektronik, jaringan komputer maupun akses internet. 1.4 Tujuan dan hasil yang dicapai. 1. Mempermudah pelayanan peminjam di era masa kini. 2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap peminjam online. Menjalankan bisnis B2C kepada masyarakat, kepada stakeholder terdapat pinjam online. Yang keempat, membantu masyarakat dalam mengambil keputusan dalam memilih tempat peminjaman online. 1.4.2 Hasil yang dicapai. 1. Masyarakat akan mendapatkan kemudahan dalam melakukan peminjaman online ini. 2. Mudahnya monitoring transaksi peminjaman oleh pihak OJK pemerintah. 3. Mampu membatasi penumpukan pinjaman dalam aplikasi. Hal ini sangat berguna dalam melakukan pinjaman kembali. Yang keempat, dengan adanya registrasi secara online dapat menghemat waktu penggunaan dan efisien. Contoh landing page luarannya. Next, metode pencapaian tujuan. Memilih topik untuk menjadi bahan penelitian pencanangan produk. Dampak sejak pandemi corona, ada para masyarakat mulai panik pada takut virus ini cepat menyebar dan menular. Sebab dari itu banyak masalah yang sudah terjadi saat ini, sehingga banyak pekerja maupun para pedagang mengalami kerugian yang parah. Dampak dari virus corona yang terasa sampai ke industri ekonomi. Positifnya, masyarakat sekarang banyak berpindah teknologi untuk melakukan pekerjaan yang baru. Banyak tempat perdagangan mulai berubah menjadi model bisnis digital, menjadi kesempatan bagus untuk mengembangkan startup di bidang ekonomi. Dan negatifnya, kurangnya pemahaman tentang bisnis digital. Para masyarakat akan meminjam online dikarenakan kurang paham saat melakukan transaksi. Yang ketiga, banyak para pekerja yang sudah di PHK dari tempat pekerjaannya. Dengan lokasi peminjaman online dengan level minimum viable produk berada di Bandar Lampung, Provinsi Indonesia. Demografi penggunaan yang terakhir lain, pria dan wanita dengan berusia 18 sampai 65 tahun. Memiliki pendapat lebih 250 per bulan. Prioritas pengguna milenial, tinggal di ibu kota Provinsi Bandar Lampung. 2.1 Empathize. Setelah mendapatkan topik untuk melakukan penelitian perencanaan produk, selanjutnya tim melakukan pencarian data kuantitatif dengan menyebar kuesioner ke demografi pengguna. Selanjutnya, kuesioner dengan pembahasan dunia kesehatan diikuti 2020 partisipan yang mendapatkan hasil. 1. Pengisian kuesioner untuk masalah kesulitan dan kebingungan mencari informasi tentang peminjaman memiliki respon terbanyak dengan sebanyak 64% respon. Yang kedua, pengisian kuesioner untuk masalah kesulitan dalam mendapatkan informasi mengenai persyaratan dalam melakukan peminjaman. Yang ketiga, demografi untuk mengalami masalah ini 18%, diisi oleh para pedagang kaki lima yang sudah merasakan bagaimana dampak dari pandemi COVID ini, dan 36% direspon oleh para masyarakat sekitar. Berbentuk spesifik target user dengan bentukan early market yang berada incubator dan early adapter untuk melakukan pitch interview. Yang satu, seorang ingin proses peminjaman dengan cepat dan bunga yang kecil. Seorang pengangguran yang ingin bekerja tapi tidak memiliki dana untuk memulai usahanya. Seorang mahasiswa yang sedang merantau ingin bekerja sampingan tapi dia tidak memiliki modal. What problem user?
masyarakat kesulitan dalam mencari tempat melakukan peminjaman. Yang kedua, masyarakat takut akan melakukan pinjaman di pihak bank karena persyaratan yang rumit. Yang ketiga, dapat dilakukan peminjaman tidak bisa melakukan peminjaman di tempat yang sama. Tempat perdagangan mengalami penurunan karena masa Covid saat ini. Yang kelima, semakin mahal biaya hidup yang mengalami masyarakat saat ini. Yang keenam, banyaknya pinjaman yang mengatasnamakan pinjaman online. Untuk pengguna dalam melakukan transaksi pinjaman online, memberikan informasi di dalam persyaratan yang ada saat ingin melakukan pinjaman, registrasi pinjaman secara online, membuat interview tentang pinjaman sehingga dapat menjaga kepercayaan pengguna kepinjaman. Sabtu, daftar aplikasi tutup hari Sabtu dan Minggu. Tempat yang jauh meningkatkan pengangguran pengguna untuk dijadikan target dan melakukan interview. Mahasiswa yang sedang merantau mengalami keuangan finansial. Rata-rata umur 18-25. Pekerjaan kantoran yang mengalami pemecatan di tempat kerjanya. Rata-rata umur 25-40. Pedagang 2 orang yang berumur 43-65. Objeknya membedakan kebutuhan antara demografi dan yang berbeda. Yang kedua, aplikasi dapat berguna di kalangan 18+. Baiklah, di sini saya akan melakukan untuk menjelaskan dari interview 1. Di sini ada mahasiswa yang bernama Adinda Bidadari, umur 20 tahun. Pekerjaan mahasiswi yang merantau. Metode wawancara yang kami lakukan adalah interview secara langsung dan dari kemampuan teknologinya sangat baik. Selama beberapa interview yang kami lakukan, kami juga mendapatkan beberapa hal yang didapati dari mahasiswi Adinda Bidadari ini. Yang pertama dari size, yaitu sulit mencari APP. Kedua, pendaftaran yang ribet, sulit mencari informasi. Dan keempat, adminnya takut menelpon terus. Untuk Ting, kalau aman lebih baik. Dan yang kedua, kalau resmi OJK lebih bagus. Yang ketiga, butuh duit itu penting. Yang bagian DOS, bunganya terlalu tinggi. Sudah sering pinjam, admin sudah dipercaya. Untuk bagian false, yang pertama adalah butuh duit itu penting. Yang kedua, butuh duit itu penting. Dan ketiga, takutnya datang ke rumah. Dari bagian pain point, di sini ada beberapa hal yang termasuk di situ. Yang pertama adalah sulit mencari APP terjamin. Yang kedua, takutnya bunganya besar. Ketiga, tidak repot lagi buat daftar. Lalu selanjutnya di sini ada pain point. Di sini ada beberapa hal yang di dalamnya, yaitu pertama, sulit nyari APP terjamin. Kedua, takutnya bunganya besar. Ketiga, tidak repot lagi buat daftar. Yang keempat, sulit mencari APP yang bunganya kecil. Yang kelima, takut informasi salah digunakan. Untuk bagian needs, ada 5 juga hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, tidak ada antrian. Yang kedua, bisa daftar di rumah. Dan ketiga, bisa tahu APP-nya aman. Dan keempat, daftar langsung bisa terjamin. Yang kelima, bayar per bulannya gampang. Pencarian akar masalah interview 1 menggunakan 6 whys. Problem topik. Saya kesulitan mencari pinjaman di masa pandemi ini. Why? Kamu mengalami kesulitan, susah menemukan tempat pinjamannya yang aman. Lalu yang kedua, why? Tidak ke bank, terlalu ribet persyaratannya. Dan yang ketiga, why bisa seperti itu? Coba ada yang lebih mudah. Yang keempat, why? Memangnya dengan bank, yaitu terlalu lama dan banyak membuang waktu. Lalu yang kelima ada why bisa selama itu.
soalnya lama di bagian antriannya. Lalu juga kita tidak boleh melebihi kapasitas yang diterapkan. Untuk yang terakhir ada Y, harus online. Bisa menghemat waktu dan juga bisa dilakukan di mana saja tanpa harus mikir antri lagi. Point of view, sudut pandang. Adinda Bidadari adalah seorang mahasiswi yang berasal dari Lampung Utara, Bukit Kemuning. Ia juga merupakan seorang mahasiswi yang sedang mengalami masalah keuangan dan ia ingin secepatnya mendapatkan pinjaman uang yang cepat dan aman sehingga tidak dapat membuang waktu. Tapi dia khawatir akan persyaratan di bank mengingat bahwa persyaratannya rumit dan sulit. Interview 2 dengan salah satu founder Help Me yang juga mahasiswa bernama Henry Apriyadi. Di bagian kedua ini, interview yang kedua ini ada mahasiswa bernama Henry Apriyadi yang umurnya sekitar 19 tahun. Pekerjaan mahasiswa di Teknokrat Bandar Lampung. Metode wawancara yang kami lakukan adalah dengan interview langsung dan untuk kemampuan teknologinya sangat baik. Pengelompokan selama interview kedua masih menggunakan empathism map, karakter persona untuk mewakili calon customer nantinya. Henry Apriyadi adalah seorang mahasiswa semester 4 saat ini. Dia berusia 19 tahun. Objektif, mencari tempat untuk melakukan transaksi peminjaman online. Yang kedua, Zulfi Alauddin Hafiz adalah salah seorang mahasiswa yang berada di Teknokrat dan kini dia juga berusia 19 tahun. Objektif, agar dapat menghemat waktu dan efisien. Untuk mahasiswa Adinda Bidadari adalah salah satu mahasiswi yang juga berada di sebuah universitas dan kini dia juga berusia 18 tahun dan dia adalah seorang mahasiswi yang merantau. Objektifnya adalah mencari tempat pinjaman yang aman dan mudah. 212 Define, pembuatan pertanyaan dengan menggunakan how might we atau HMW sesuai temuan dengan needs pain point di sesi empathize top voting HMW. HMW user tidak perlu lagi tentang syarat yang diperlukan melakukan transaksi. HMW kemudahan untuk merencanakan keuangan dari hasil transaksi. Yang ketiga, HMW kemudahan dalam sistem pendaftaran di aplikasi pinjaman ini. Yang keempat, HMW memberikan pelayanan yang lebih baik dan aman untuk para user. Setelah melakukan voting HMW, kami merumuskan masalah dibantu dengan Affinity Map dengan kategori brand, sustainable, main financial support, dan data privasi. Di sini terdapat beberapa yaitu dari support disability, yaitu HMW tidak pernah memandang fisik. Lalu yang kedua, main probable, kemudahan sistem pendaftaran mempermudah untuk chat admin. Lalu juga ada untuk mempermudah untuk memperpinjam. Yang keempat, bisa ambil besar ketika sudah jadi langganan. Untuk bagian financial problem, yang ketiga yaitu financial problem. HMW membuat aplikasi pinjaman dapat menghentikan struktur bunga. HMW memberikan bunga yang terbaik. HMW mempermudah pembayaran. HMW informasi secara detail dan intimasi pembayaran. Yang keempat, data privasi. HMW menjaga privasi. HMW pengguna juga harus jaga keamanan. HMW ikut syarat-syarat admin.
behavior yang didapatkan selama define. Behavior user dibantu pinjaman. Pinjaman juga cenderung lebih khawatir untuk mempercayai sesuatu aplikasi. Behavior user pinjaman dibantu digital. Beberapa narasumber memaklumi kondisi sekarang dengan keadaan COVID-19 untuk menggunakan aplikasi untuk modal atau memulai usaha. Tapi narasumber bilang lebih membantu jika bisa langsung meminjam dengan uang yang besar. Behavior pertimbangan memilih platform dalam memilih aplikasi pinjol. Memilih aplikasi yang sudah dipakai dan memiliki fitur-fitur yang mudah dipahami. Bunga lebih kecil dibandingkan dengan APK lainnya. User journey dan specific user journey. Buat pengalaman pengguna dari awal pengguna menggunakan produk hingga sampai akhir. Yang pertama, bingung cari APK. Mencoba tanya ke teman. Lalu ada berusaha download saran dari teman. Lalu ada login atau registrasi di aplikasi. Setelah masuk di situ, kita akan menuju ke bagian home. Lalu di situ ada lagi harus membaca persyaratan dan melengkapi persyaratan. Lalu ada mengatur jumlah pinjaman dan ada atur hari pinjaman, dan yang ada ketiga sudah pinjam home, kedua ada riwayat pinjaman. Yang terakhir uang langsung turun, nggak pakai lama. 5 step proses. Petakan proses user maksimal 5 langkah menggunakan stick notes. Yang pertama dari langkahnya, pertama adalah pendaftaran, lalu ada home, lalu juga ada atur jumlah pinjaman dan juga atur hari pinjaman. Lalu selanjutnya ada riwayat pinjaman, metode pembayaran. Yang kedua mungkin ada cara lain, yaitu dengan cara ukuran uang pinjaman atau atur hari untuk pinjaman. Dan yang ketiga bisa tambahan pinjaman ketika sudah setengah bunga. Opsi lainnya wajib masuk nomor HP aktif. Yang kedua langsung memenuhi persyaratan. Dan yang ketiga ada kontak langsung terekspos di aplikasi. 2.3 ideasi. Onboarding stage untuk menyelesaikan masalah user. Yang pertama ada landing page, kedua account creation, yang ketiga ada recruitment, yang keempat ada loan amount, dan yang kelima ada loan history, keenam ada service, ketujuh ada service suggestion, dan terakhir ada goal achieved. Hasil yang didapat saat ideasi yakni solution idea dengan bentuk wireframe sketch atau low fidelity. Dan di sini ada beberapa tampilan dari sketsa yang kami buat untuk aplikasi ini. 213 prototype. Membuat prototipe penyempurnaan untuk persiapan pengetesan. Prototipe ini difungsikan untuk menjawab apa yang dirasakan oleh para target pengguna saat wawancara mendalam sebelumnya. Teknik yang digunakan untuk mengubah behavior user ke hypothesis ialah insight notes, lalu point of view, lalu juga ada how make we, lalu ada hypothesis. User interface fidelity menyelesaikan semua desain dari wireframe sebelumnya. Namun user interface masih bersifat literasi karena belum masuk ke tahap pengujian untuk penggunaan testing. 214 tes pertama menggunakan usability testing untuk evaluasi menggunakan perhitungan, skor heuristik, evaluasi beserta text competition thread, dan untuk validasi
desain dibantu dengan sistem usability scale atau SUS. Pengujian fase 1, usability testing kualitatif data. Usability test. Ada yang pertama 4 partisipan yang berumur 18 sampai 30, spesifik mahasiswa. 3 partisipan yang berumur 25 sampai 60, spesifik pedagang kaki lima. Objektif memvalidasi hipotesis sebelumnya, memahami behavior yang pengguna tidak memakai desain. Ketiga, mengidentifikasi isu terkait usability ketika user memakai desain. Setelah melakukan uji testing dengan 7 partisipan, selanjutnya melakukan dropping data hasil dari proses testing. Ini adalah hasil dari testing yang memiliki isu terbesar pada teks fitur aplikasi pinjaman online. 2.2 Analisis desain karya. 2.2.1 Target pengguna. Target user dan customer. Seorang mahasiswa yang sedang merantau memiliki masalah dalam keuangan dan ingin mencari tempat pinjaman yang cepat dan aman. Yang kedua, seorang pekerja kantoran yang habis terkena PHK mengalami kendala keuangan sehingga dia ingin melakukan pinjaman dengan cepat. 2.2.2 Batasan produk. Batasan masalah dari aplikasi ini adalah 1. Aplikasi hanya bisa memberikan pinjaman sebesar 500.000 sampai 5 juta. Yang kedua, aplikasi hanya bisa melakukan pinjaman 1 kali, sedangkan untuk melakukan pinjaman lagi harap menyelesaikan pembayaran pinjaman sebelumnya. Yang ketiga, setelah sering melakukan pinjaman di aplikasi ini, maka pengguna akan mendapatkan bisa melakukan pinjaman sampai 10 juta. Yang keempat, aplikasi hanya bisa diakses di wilayah Lampung saja. 2.2.3 Platform yang digunakan. Aplikasi ini dirancang untuk pengguna Figma sebagai tools untuk mendesain user interface dari aplikasi ini. Adapun platform yang digunakan untuk aplikasi berbasis mobile, Android atau iOS. Mengingat smartphone adalah device yang selalu menyertai dalam aktivitas sehari-hari setiap orang, bahkan menjadi barang yang sangat penting. Hal ini membuat banyak orang menggunakan aplikasi mobile untuk menggiring kegiatan sehari-hari. 2.3 Skenario penggunaan rancangan produk. Randy seorang pekerja kantoran yang telah di PHK dari tempat kerja dan kini dia mengalami masalah keuangan sehingga ia bingung mau melakukan pinjaman di mana. Dia mencoba melihat saran dari Google, tapi tempatnya tidak dapat dipercaya dan dia juga sudah bertanya kepada temannya yang menyarankan menggunakan aplikasi Help.me. Randy lalu mendownload aplikasi tersebut dan menggunakannya. Awalnya, Randy melakukan registrasi dahulu menggunakan nomor teleponnya, lalu diminta memasukkan kode verifikasi. Ternyata Randy adalah pengguna baru, maka Help.me meminta Randy memasukkan data dirinya. Lalu Randy melihat ada beberapa fitur di home screen Help.me. Ia melihat sebuah jumlah pinjaman yang bisa diambil, juga beberapa fitur batas waktu pengembalian pinjaman, dan ada juga sebuah fitur persyaratan lanjutan. Karena Randy sudah mengetahui syarat ketentuan dalam aplikasi itu, dia mulai melakukan pinjaman online di aplikasi itu. Di sana Randy solusi terhadap masalah yang dihadapinya saat ini. Karena aplikasi Help.me meminta lokasi penggunanya, Randy melihat-lihat lalu memilih jumlah pinjaman yang dia inginkan, dan ia juga tak lantas memesannya. Dia melihat deskripsi dahulu untuk meyakinkan apabila jumlah yang diambilnya sesuai dengan kebutuhannya saat ini. Randy sangat terbantu dengan fitur ulasan yang diberikan para pengguna sebelumnya dari rating aplikasi Help.me dan juga dari temannya. Lalu Randy memilih kapan dia ingin mengembalikan pinjaman yang telah diambilnya. Setelah menentukan kapan Randy ingin mengembalikan pinjaman
Di aplikasi Help Me, Randy diminta untuk membaca persyaratan yang ada dan menyetujui persyaratan tersebut. Setelah selesai menyetujui dan membaca persyaratan tersebut, Randy bisa mengambil uang pinjaman tersebut di dalam ATM-nya. Setelah selesai melakukan pinjaman, nantinya akan ada riwayat peminjaman di bagian home kedua yang berisikan tentang pemberitahuan pinjaman tersebut dan waktu pinjaman juga mulai berjalan. Jika sudah selesai melakukan pengembalian uang pinjaman di aplikasi tersebut, nantinya akan ada notifikasi di aplikasi itu juga. Bab 3 penutup. Dengan adanya aplikasi Help Me ini yang nantinya bisa membantu masyarakat dalam melakukan pinjaman online secara cepat dan aman, dan tidak perlu khawatir akan persyaratan yang ribet lagi. Di aplikasi ini akan menampilkan persyaratan yang bisa mudah dimengerti untuk dilakukan dengan pengguna yang tidak bisa kembalikan uang yang sudah dipinjam, maka akan ada bunga tambahan terhadap pengguna peminjam tersebut. Sekian, terima kasih.